bersama dengan waktu. Ruang redaksi memberikan kabar terbaru. Sultraline hari ini. Mungkin terakhir harapan saya. Inilah Denny Philips Alexander Sinlain Loy, anak dari Samuel Sinlain Loy yang merupakan mantan karyawan Hotel Ataya Kendari. Denny sebagai anak memperjuangkan hak orang tuanya terkait ketidakmampuan pihak hotel membayar uang pesangon kepada ayahnya dengan jumlah sesuai yang diatur Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Denny saat bertandang di kantor Sultraline bercerita bahwa ayahnya sudah mulai bekerja di Hotel Ataya sejak tahun 2005 sebagai driver, kemudian ayahnya berpindah posisi menjadi security hingga Februari 2020. Kemudian pada pertengahan Februari 2020, ayahnya mengalami sakit jantung dan dirawat selama 2 pekan di rumah sakit. Kemudian ayahnya sembuh dan bisa dipulangkan. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe channel Sultraline, nyalakan loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan informasi terbaru dari ruang redaksi kami. Namun karena pertimbangan kesehatan ditambah usia ayahnya yang sudah tua, pihak keluarga memutuskan mengistirahatkan ayahnya bekerja di Hotel Ataya yang kemudian keputusan ini disampaikan ke pihak hotel. Disinilah permasalahan muncul. Pasalnya, pihak Hotel Ataya hanya mampu membayar uang pesangon sebesar 50 juta. Namun jika mengacu pada Undang-Undang Ketenagakerjaan, seharusnya pihak hotel membayar lebih dari 50 juta. Namun Denny tak menyerah memperjuangkan hak ayahnya, di mana ia mencoba berkoordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan, di mana hasil diskusi didapatkan bahwa uang pesangon yang mestinya didapatkan orang tuanya mencapai 90 juta lebih dengan dasar mengacu pada Undang-Undang Ketenagakerjaan 2003 tersebut. Tak berhenti di situ, ia terus berusaha demi hak ayahnya dengan jalan meminta Dinas Ketenagakerjaan Kota Kendari untuk terlibat dalam hal ini melakukan mediasi dengan pihak hotel. Namun 2 kali dilakukan mediasi tak kunjung juga mendapatkan kepastian dari pihak hotel. Malah pihak hotel seakan acuh tak acuh terhadap proses itu. Oke, perkenalkan nama saya Denny Philips Alexander Sinlain. Saya anak ex-pekerja Hotel Ataya yang bernama Samuel Sinlain. Saya ceritakan sedikit kronologi awal tentang kasus perselisihan pembayaran pesangon untuk hak pekerja atas nama Samuel Sinlain. Kronologinya itu di bulan 2 Februari 2020, bapak saya sakit, sempat dirawat di rumah sakit Abu Nawas Kota Kendari 2 minggu, dan setelah itu kami dari pihak keluarga memutuskan untuk bapak saya untuk berhenti bekerja dan menjalani aktivitas perawatan selama dia sakit. Dan dari situ pihak hotel sudah memberikan kalau misalnya memang bapak mau berhenti bekerja, biar bisa datang ke hotel untuk dihitungkan hak-haknya. Sampai hotel itu di bulan Maret sudah ada surat pernyataan yang dibuat dari hotel dan saya salin di situ. Saya salin ada 3 poin: perhitungan pesangon dengan pembayaran upah yang lainnya. Itu ternyata dari pihak hotel dia membayarkan sekitar 50 juta sekian. Mereka berpatokan dari peraturan hotel yang dibuat dan disahkan Dinas Tenaga Kerja Kota Kendari. Ya, setelah saya perlihatkan sama bapak hasilnya, dan bapak tidak terima untuk perhitungan itu. Seharusnya untuk perhitungannya itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Ketenagakerjaan. Ketika kami konsultasi di Dinas Ketenagakerjaan Provinsi, ketemu dengan Bu Fatma, beliau menghitungkan berapa sebenarnya hak yang perlu Bapak terima. Ternyata setelah dihitung, hak yang Bapak harus terima itu sekitar 96 juta sekian. Nah, disitulah kami sempat lagi mediasi, konsultasi sama hotel, dan memperlihatkan rincian perhitungan yang sesuai. Kami perlihatkan ternyata dari pihak hotel tetap tidak mau membayar sejumlah itu. Mereka tetap mau membayar 50 juta itu secara cicil dan sesuai dengan peraturan hotel yang mereka buat. Peraturan hotel itu yang mereka buat dan disahkan sama Dinas Tenaga Kerja Kota Kendari. Karena mungkin pada waktu bulan 3, bulan 4 itu ada kedukaan, jadi sempat kami tidak mengurus untuk masalah itu. Ternyata
di bulan 3 bulan 4 itu bapak keluarganya saudara kandungnya meninggal dan bapak berangkat di Palu. Sampai saat ini orang tua masih di Palu untuk perawat jalan terkait masalah jantungnya. Dan justru nanti di bulan Juni Juli itu baru saya coba lagi hubungi pihak hotel. Saya menanyakan bagaimana terkait pembayaran pesangon bapak saya. Makanya saya diundang lagi kembali di hotel membicarakan. Saya tetap tegaskan kalau untuk perhitungan ini yang perhitungan sesuai dengan nomor 13 itu Undang-Undang Tenaga Kerja. Tapi dari pihak hotel memang tidak mengindahkan dan tidak bisa memenuhi. Maka dari itu saya bilang kalau memang tidak bisa, berarti nanti kita masuk di Dinas Tenaga Kerja untuk mediasi. Terus selanjutnya di bulan Agustus saya ajukan permohonan ke Dinas Tenaga Kerja Kota Kendari, permohonan terkait ini masalah perselisihan perhitungan di bulan Agustus, dan di bulan Oktober itu dilanjutkan dengan sidang mediasi pertama dan tidak didapatkan titik temu. Hanya di sidang mediasi pertama itu yang hadir hanya dari pihak hotel HRD-nya. Sementara untuk suratnya itu yang diundang owner ataupun manajer dari Hotel Ataya. Nah, setelah itu sidang mediasi pertama ada kesepakatan sebenarnya kita kunci di angka 76 juta. Dari hasil 96 itu kita kurangi uang pisah. Jadi uang pisah itu kita hilangkan dengan harapan pihak hotel mau menerima dan membayarkan sejumlah itu. Tapi ternyata di tanggal 4 November yang lalu sidang mediasi kedua untuk pembahasan yang hasil yang dikunci 76 juta itu tetap dari pihak hotel tidak mau melakukan pembayaran. Alasan dari pihak hotel sendiri? Alasan dari pihak hotel, mereka tetap mengacu pada peraturan hotel itu yang disahkan dari Dinas Tenaga Kerja Kota Kendari. Kalau respon dari Dinas Tenaga Kerja Kota Kendari terkait ini bagaimana? Kalau respon dari mediator, dari Pak Ilham selaku mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Kendari itu memang dari pihak hotel itu salah. Yang pertama, pihak hotel menggaji upah karyawan itu sudah tidak sesuai dengan UMK yang berlaku dari putusan gubernur. Terus yang kedua, pihak hotel tidak mengikutkan ke program BPJS pensiunan ketenagakerjaan. Itu jika memang dari awal pihak hotel itu mengikutkan di program BPJS pensiunan, itu hotel itu tidak akan terbebani ketika karyawannya pensiun. Iya, jadi nanti itu pihak hotel hanya membayar selisih dari program itu. Nah, terus dari mediator pun sendiri Pak Ilham sangat menginginkan kasus ini bisa selesai di mediasi tanpa harus melalui pengadilan. Pasca ini belum ada lagi pertemuan dengan pihak hotel atau dengan pihak mediasi untuk sudah terakhir di mediasi kedua yang ikut itu saya dengan kuasa hukum dari LBH Pak Anselmus. Iya, beliau juga ikut mendampingi. Terus yang hadir dari pihak hotel hanya HRD atas nama Ical dan mediator Pak Ilham. Dari hasil itu memang tidak ada kesepakatan dan dari Dinas Kota Kendari akan mengeluarkan anjuran di bulan November ini, dan rencananya nanti kami dari pekerja akan melakukan gugatan di bulan Desember. Ke mana? Gugatan ke pengadilan. Jadi kan kalau sudah keluar anjuran itu kita bisa lakukan gugatan ke pengadilan untuk hak itu. Kalau boleh tahu orang tua kerja di hotel itu sudah berapa lama tuh? Orang tua kerja di hotel dari 2005. Dari 2005 sampai sekarang 2020 kemarin 20 di bulan Februari 2005. Tadi memang alasan karena sakit ya berhenti. Iya. Kemudian dari kan sudah melalui beberapa ini ketemu. Kemudian apa sih sebenarnya harapan dari selaku kita keluarga sebagai anak untuk
terkait permasalahan ini? Sebenarnya sebagai anak saya perjuangkan hak dari orang tua saya, karena saya kembali berpikir orang tua saya bekerja banting tulang untuk mensekolahkan saya ya, mensekolahkan saya dari kecil, dari SD, SMP, SMA dan kuliah. Bayangkan pengorbanannya itu sudah cukup untuk kita membalas jasa. Jadi sekarang saatnya mungkin saya perjuangkan haknya orang tua saya. Harapan saya agar tidak ada lagi Samuel berikutnya. Iya betul. Iya, karena kalau memang kasus ini tidak bisa terselesaikan, akan ada lagi Samuel berikutnya. Tapi memang di permasalahan cuma bapaknya kita yang... Bapak saya, kebetulan bapak saya kan sudah pensiun memang statusnya. Kan bapak sekarang di umur 63 tahun, itu pensiun di umur 56 tahun. Cuma karena alasan bapak masih bisa bekerja, makanya bapak masih bisa berkontribusi di Hotel Ataya. Jabatan terakhir bapak di sana apa? Bapak sebenarnya dulu itu awalnya masuk itu ikut proyek dulu sama bos besarnya Pak Haji Hussein. Ikut bos besar Pak Haji Hussein. Terus di 2005 sampai 2006 memang sempat ada tanda tangan kontrak. Bapak di situ kan kebetulan kemahiran hanya bawa mobil. Ya. Jadi bapak jadi driver. Di tahun 2006 sampai sekarang itu sudah tidak ada tanda tangan kontrak. Jadi mereka sudah dinyatakan sebagai karyawan tetap di Hotel Ataya. Dengan alasan juga mereka sudah jadi orang-orangnya Pak Haji lah, orang-orangnya kepercayaan gitu. Makanya sampai sekarang itu tidak ada tanda kontrak, dan bapak setelah dari driver itu berpindah menjadi security. Iya. Tapi sejauh ini respon dari owner atau manajer belum pernah bertemu dengan pihak keluarga, termasuk kita belum pernah untuk... Sudah. Jadi kan pada saat itu sebelum masuk di Dinas Tenaga Kerja, mediasi, saya kan sudah sempat ketemu sama pihak hotel, sama Bu Yuyun dengan Pak Ical terkait hal ini. Jadi saya coba sampaikan untuk perhitungan yang sesuai dan benar, dan coba menanyakan tentang haknya orang tua saya. Tapi mereka memang tidak mau mengindahkan, dan mereka hanya berfokus pada peraturan hotel yang dibuat yang disahkan Dinas Tenaga Kerja Kota Kendari. Sementara pada saat mediasi ternyata itu buku itu sudah expire di bulan Februari 2020, sudah expire dan panjang lagi sih, cuman ada pemberitahuan dari hotel ke Dinas Tenaga Kerja kalau bukunya sudah diperpanjang. Iya. Mungkin terakhir harapan saya semoga tidak ada lagi pekerja-pekerja di Indonesia yang haknya itu tidak terselesaikan. Iya. Selagi kita bisa, kita mampu, kita harus perjuangkan hak itu. Hingga berita ini ditayangkan, awak media ini masih terus berupaya menginformasi pihak Hotel Ataya dan Dinas Ketenagakerjaan Kota Kendari untuk menjaga keberimbangan sebuah berita. Harapan saya semoga tidak ada lagi. Dari Kompleks Blok M BD Kendari, ruang redaksi Sultra Line mengabarkan untuk Anda.